Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Inilah anggota kami. Yang pertama ada Ismail dengan nomor absen 16. Yang kedua ada Arif dengan nomor absen 18. Yang ketiga ada Mutiara dengan nomor absen 19. Yang keempat ada Nana dengan nomor absen 20. Yang kelima ada saya sendiri yaitu Rosa dengan nomor absen 17. Yang keenam ada Zahra dengan nomor absen 34. Istilah sosiologi itu apa sih? Nih, aku jelasin. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte mengatakan, jika sosiologi merupakan ilmu yang menggunakan masyarakat sebagai objeknya. Awal perkembangan, adanya gejolak-gejolak sosial efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut, banyak terjadi konflik-konflik baru, seperti eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi. Sejarah perkembangan sosiologi abad ke-19. Sejarah perkembangan sosiologi yang sering diajarkan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern secara ilmiah. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah sosiologi yang rasional dan empiris. Auguste Comte, tokoh intelektual Prancis, dalam bukunya Cross de Philosophie Positive, mencetuskan istilah sosiologi yang saat itu memiliki konotasi fisikal sosial. Comte menegaskan bahwa sosiologi atau fisikal sosial adalah ilmu yang berada pada tahap positif. Berada di tahap positif artinya meninggalkan unsur teologis dan metafisis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mutiara, sejarah perkembangan sosiologi abad ke-20. Pada abad awal 20, industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran di perkotaan Amerika Serikat. Akibat dari industrialisasi ini adalah perubahan sosial dengan eskalasi yang besar. Pada tahun 1937, Parsons menerbitkan buku yang berjudul The Structure of Social Action, yang secara signifikan berpengaruh pada perkembangan teori sosiologi. Parsons banyak mengelaborasikan teori fungsionalisme struktural dalam menganalisis sistem sosial. Sosiologi yang berkembang di Amerika pada periode Parsonan adalah sosiologi makro. Perdebatan antara objektivitas, subjektivitas, agensi struktur, dan mikro-makro dalam sosiologi berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang. Sejumlah aliran pemikiran ekstrim yang condong pada subjektivitas mengkritik keras sosiologi pada awal berdirinya. Salah satu aliran pemikiran paling keras yang mengkritik sosiologi Comte adalah The Frankfurt School, yang terdiri dari intelektual kritis dari Jerman. The Frankfurt School menapaki periode popularitasnya pada pertengahan abad ke-20. Sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer memasuki abad ke-21. Sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang makin banyak. George Ridger telah memformulasikan sebelumnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma multipel. Artinya, cara pandang sosiologi tidak tunggal, sehingga sosiologi secara historis adalah ilmu pengetahuan yang luas cakupannya. Abad milenium menandai sosiologi sebagai ilmu yang sangat luas. Sosiologi di era kontemporer cenderung menolak relevansi hukum-hukum alam pada ilmu sosial. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia pada awalnya, yakni sebelum Perang Dunia II, hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain, sosiologi belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Skenario Kolopaking adalah yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Terima kasih telah menonton PPT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.